Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin dosen menyesuaikan, kami dari kelompok 1 MTJ 3.10 Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Di sini kami akan mempresentasikan psikologi massa dengan submateri yaitu teori kelompok guna memenuhi tugas dari mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Penny Cahyani, SPSI MT. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Ahmad dan Zulhanan, Notar 2002016, kelas MTJ 3.10, asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Ega Duprati Wilmenda, Notar 20020099, kelas MTJ 3.10, asal Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Gede Jasa Jayana, Notar 20020153, asal Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kelas MTJ 310. Mohon izin Bu dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Nadila Disabarani, Notar 2002264, asal Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sini saya akan menjelaskan yang pertama ada definisi kelompok. Definisi kelompok menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjaya Sukanto mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau satu kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan dan mereka saling mempengaruhi secara timbal balik. Yang kedua, menurut Robert K. Merton menyatakan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Ketiga, menurut Paul B. Horton, kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik, misalnya sekelompok orang yang sedang menunggu bus kota. Menurut Mark Weaver dan Charles Page menyatakan bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau satu kesatuan manusia yang hidup bersama. Jadi dapat dikatakan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang berhubungan timbal balik satu sama lain dalam sebuah struktur sesuai dengan pola yang telah matang. Yang kedua, ada kepribadian kelompok. Teori kepribadian kelompok atau teori sintaritas kelompok menurut Kettle adalah teori yang menjelaskan berbagai hukum atau aturan terkait dengan sifat, perilaku, kepribadian, dinamika, kebersamaan, dan kemampuan kelompok. Dimensi kelompok merujuk pada ciri-ciri populasi atau karakteristik individu seperti umur, kecendekiawan, atau intelijensi. Ciri-ciri kepribadian atau suatu efek yang memungkinkan kelompok bertindak sebagai satu keseluruhan merujuk pada peran-peran spesifik dan posisi status. Dinamika kepribadian diukur oleh apa yang disebut dengan sinergi, yaitu tingkat atau derajat energi dari setiap individu yang dibawa dalam kelompok untuk digunakan dalam melaksanakan tujuan-tujuan kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kelompok dan keterpaduan kelompok. Diawali dengan pembentukan kelompok merupakan salah satu langkah awal terjadinya interaksi antar individu satu dengan yang lainnya. Karena dengan terjadinya proses pembentukan kelompok akan terpenuhi kebutuhan dalam berkelompok. Pada mulanya, kelompok terbentuk melalui berkumpulnya sejumlah orang yang berkerumun. Proses pembentukan kelompok terjadi karena adanya perasaan atau persepsi yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Dari perasaan ini akan muncul motivasi dalam memenuhi kebutuhan, kemudian menentukan tujuan yang sama
dan akhirnya terjadilah interaksi sehingga terwujudlah sebuah kelompok. Kumpulan orang-orang atau kerumunan dapat berubah menjadi kelompok apabila di dalamnya muncul faktor-faktor pengikat seperti yang pertama, interaksi antara orang-orang yang ada di dalam kumpulan, yang kedua, memiliki tujuan sama, ketiga, ikatan emosional, keempat, adanya pimpinan yang diikuti, dan yang kelima, mengikuti norma yang berlaku di dalamnya. Pada tahap awal pembentukan kelompok ini akan ditentukan kedudukan masing-masing individu, siapa yang menjadi ketua dan siapa saja yang menjadi anggotanya. Dalam perjalanan kelompok akan terjadi interaksi antar anggota yang memungkinkan terjadinya perpecahan atau konflik. Tapi konflik ini biasanya bersifat sementara. Karena manfaat kelompok ini lebih besar, maka anggota akan menyesuaikan diri karena kepentingan bersama, dan setelah itu perubahan kelompok akan mudah terjadi. Lanjut, keterpaduan kelompok. Keterpaduan kelompok diawali dengan adanya suatu interaksi. Seperti yang kita ketahui bahwa interaksi merupakan komunikasi antar individu, baik verbal maupun non-verbal. Dengan demikian, semakin banyak interaksi antara individu, semakin banyak aktivitas yang dapat dilakukan bersama-sama, seperti bertukar pikiran maupun pendapat, sehingga perasaan keterikatan yang semakin kuat dapat menimbulkan keterpaduan di dalam suatu kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok. Yang pertama, kesamaan nilai dan tujuan. Yang kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, status atau citra kelompok. Keempat, penyelesaian perbedaan. Kelima, kecocokan terhadap norma-norma. Keenam, daya tarik pribadi. Ketujuh, persaingan antar kelompok. Dan yang kedelapan, pengakuan dan penghargaan. Adapun faktor-faktor penghambat keterpaduan kelompok. Yang pertama, ketidaksamaan tentang tujuan. Yang kedua, besarnya anggota kelompok. Ketiga, pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok. Keempat, persaingan antar anggota kelompok. Dan yang kelima, dominasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fasilitas sosial dan kemalasan sosial. Fasilitas sosial. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dinilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu untuk pemenuhan kebutuhan tertentu. Dalam pengertian lain, jika dikaitkan dengan permukiman, pengertian fasilitas adalah suatu aktivitas atau materi yang berfungsi melayani kebutuhan individu atau kelompok individu dalam suatu lingkungan. Secara sistematis, aktivitas atau materi tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas sosial. Meskipun berbeda, namun kedua fasilitas tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan fasilitas sosial, keberadaan sosial, memberi pengaruh pada seberapa jauh suatu wilayah telah menjalankan fungsinya. Menurut Tarigan, 2005, pada dasarnya, suatu wilayah dapat dikatakan telah menjalankan fungsinya apabila tersedia berbagai jenis fasilitas perkotaan. Salah satunya, keberadaan pusat penyediaan fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan lain-lain, yang didukung oleh peran infrastruktur sebagai aksesibilitas. Kebutuhan fasilitas sosial di suatu wilayah dipengaruhi oleh kebutuhan dari penduduk perkotaan itu sendiri. Kebutuhan fasilitas sosial di perkotaan dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk, status sosial ekonomi, nilai-nilai kebudayaan, dan antropologi. Sujarto 2001. Selanjutnya adalah kemalasan sosial. Kemalasan sosial atau social loafing adalah penurunan motivasi dan usaha individu-individu apabila bekerja secara kolektif dalam sebuah kelompok dibanding apabila individu-individu bekerja secara mandiri. Kemalasan sosial, social loafing merupakan kecenderungan penurunan usaha atau kriteria seseorang yang disebabkan oleh kehadiran orang lain atau saat di dalam kelompok dibanding ketika bekerja secara individu, independen atau seorang diri.
Aspek-aspek social loafing. Menurut Mies 2012, terdapat beberapa aspek terjadinya social loafing atau kemalasan sosial, yaitu sebagai berikut. Menurunnya motivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan kelompok. Seorang menjadi kurang termotivasi untuk terlibat atau melakukan suatu kegiatan tertentu pada saat orang tersebut berada dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain. Mereka kurang termotivasi untuk terlibat dalam diskusi karena berada dalam lingkungan di mana orang lain mungkin mau melakukan respon yang kurang lebih sama terhadap stimulus yang sama. Sikap pasif. Anggota kelompok lebih memilih untuk diam dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan usaha kelompok. Pelebaran tanggung jawab. Usaha untuk mencapai tujuan kelompok merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh para anggotanya. Free ride atau mendompleng pada usaha orang lain. Individu yang memahami masih ada orang lain yang mau melakukan usaha. Kelompok cenderung tergoda untuk mendompleng free ride begitu saja pada individu lain dalam melakukan kelompok tersebut. Penurunan kesadaran akan evaluasi dari orang lain. Pemalasan sosial dapat juga terjadi karena situasi kelompok terjadi penurunan pada pemahaman dan kesadaran evaluasi dari orang lain, evaluasi terhadap dirinya. Faktor-faktor terjadinya social loafing. Menurut Latney, William, dan Harris 1999, terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya social loafing, yaitu sebagai berikut. Atribusi dan kesetaraan, pengaturan sasaran tidak maksimal, kontingensi tidak seimbang, evaluasi kelompok, kohesi kelompok, distribusi keadilan, kolektivitas individu, kinerja rekan kerja, motivasi berprestasi, ukuran kelompok. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi yang ketujuh, yaitu tentang polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok merupakan kecenderungan pengambilan keputusan yang menunjukkan ke arah ekstrim, yang dimana berdampak pada resiko lebih tinggi pada kelompok tersebut. Bila mana sebelum diskusi kelompok, para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, maka setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, maka setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras lagi. Selain itu, dengan adanya fenomena polarisasi kelompok, maka individu di dalam kelompok tersebut dapat secara tiba-tiba mengubah keputusannya sendiri dan menyesuaikan dengan keputusan kelompok. Hal ini berdampak pada perilaku individu tersebut. Contohnya, seseorang akan melihat sisi orang lain menjadi lebih ekstrim, bisa menjadi kawan atau lawan, atau bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Adapun penyebab terjadinya polarisasi kelompok dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, perbandingan sosial, yang kedua, diskusi kelompok, dan yang ketiga, tidak ada prasangka. Selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu tentang pikiran kelompok atau groupthink. Menurut Irving Janis tahun 1971 mendefinisikan pemikiran kelompok atau groupthink sebagai cara berpikir yang dilakukan orang ketika mereka terlibat secara mendalam di dalam kelompok yang kohesif. Ketika para anggota berusaha untuk pembulatan suara dan mengesampingkan motivasi mereka untuk menilai secara realistis tindakan alternatif. Dengan kata lain, merupakan fenomena psikologi yang terjadi di sekelompok orang, di mana keinginan untuk menyamakan sikap, keyakinan, dan perilaku dalam kelompok untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang irasional atau disfungsional. Pemikiran kelompok terjadi ketika keinginan orang untuk lebih memilih mempertahankan loyalitas kelompok dibandingkan membuat pilihan yang terbaik. Selanjutnya yaitu tentang konsep groupthink. Berikut ini adalah beberapa konsep yang ditemui pada teori groupthink. Yang pertama, kohesivitas, yang kedua, homogenitas, yang ketiga, berpikiran sempit, yang keempat, batasan afiliatif, yang kelima, mengutamakan kebersamaan anggota kelompok, yang keenam, pengambilan keputusan, yang ketujuh, mengutamakan kebersamaan, dan yang kedelapan yaitu kepentingan bersama. Materi selesai. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.